Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Alakbiratul Firmansyah dengan NIM 2022 103 703 11 099. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai higher order function. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian, manfaat, contoh implementasi, kelebihan, dan kekurangan dari higher order function itu sendiri. Langsung saja. Untuk pengertian dari higher order function itu sendiri, itu higher order function adalah fungsi yang dapat menerima parameter lainnya, baik itu fungsi atau nilai, dan atau mengembalikan nilai lainnya, termasuk fungsi. Dalam konteks pemrograman, HOV, HOF atau higher order function sangat relevan dalam paradigma pemrograman fungsional karena memungkinkan manipulasi data secara deklaratif dan efisien. Nah, untuk manfaat dari higher order function itu sendiri memberikan beberapa manfaat yang signifikan dalam paradigma pemrograman fungsional, terutama dalam JavaScript dan bahasa-bahasa lain seperti Python dan Kotlin. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari HOF. Yang pertama itu declarative programming. Declarative programming itu sendiri memungkinkan programmer untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai tanpa detail bagaimana caranya. Ini membuat kode lebih readable dan maintainable karena operasi deklaratif. Kemudian ada code reusability itu untuk meningkatkan memungkinkan reuse of code dengan variasi minimal. Ini mempercepat waktu pengembangan aplikasi karena tidak perlu menulis kembali logika yang sama. Contohnya misalnya menggunakan filter untuk membuat array baru dengan elemen yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian manfaat yang berikutnya itu efisiensi. Memungkinkan chaining fungsi untuk melakukan operasi kompleks dengan cara yang lebih elegan dan efisien dibandingkan dengan loop yang tradisional. Nah, contohnya itu seperti menggunakan kombinasi dari map, filter, dan reduce untuk melakukan operasi kompleks dari data. Kemudian yang manfaat yang terakhir, debugging yang lebih mudah. Struktur logika yang lebih jelas dalam HOF membuat proses debugging lebih mudah karena error yang kompleks lebih mudah teridentifikasi. Misalnya, menggunakan debugger untuk inspect state internal fungsi-fungsi yang digunakan dalam chain fungsi. Kemudian lanjut untuk berikutnya itu implementasi. Nah, pada video ini saya ada tiga implementasi. Yang pertama itu pada JavaScript dengan fungsi map digunakan untuk menciptakan array dengan hasil transformasi dari setiap elemen original array. Untuk contoh codingannya itu ada di bawah ini, seperti const number sama dengan 1 2 3, const double number sama dengan number dot map X sama dengan lebih dari sama dengan X kali 2. Jadi untuk outputnya itu nanti jadi 2 4 6. Jadi dia mengalihkan seperti yang di fungsi itu dia mengalihkan dari apa yang ada di dalam sebelumnya. Kemudian itu untuk fungsi filter. Digunakan untuk membuat array baru dengan elemen yang memenuhi syarat tertentu. Dan untuk contohnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya, dia reduce. Digunakan untuk mengkombinasikan semua elemen dalam array menjadi satu value. Kemudian untuk implementasi berikutnya, saya implementasi pada PHP. Di PHP itu kita menggunakan array map. Adalah contoh HOF yang mirip dengan map yang telah saya jelaskan sebelumnya di JavaScript. Kemudian diimplementasi pada Python. Jadi Python juga itu mendukung FP dengan menggunakan HOF seperti map, filter, dan reduce. Kemudian kita membahas mengenai kelebihan dari HOF itu sendiri atau high order function. Yang pertama dia ada modularitas. Nah, modularitas itu memungkinkan pembuatan kode yang lebih modular dengan memisahkan logika ke dalam fungsi-fungsi yang kecil yang dapat digunakan kembali.
Jadi kita dapat membuat kode yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Fungsi-fungsi ini dapat digabungkan untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Kemudian, kelebihan yang kedua itu abstraksi. Jadi, HOF memberikan tingkat abstraksi yang lebih tinggi, memungkinkan seorang programmer untuk menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dipahami. Dengan HOF, kita dapat fokus pada apa yang ingin dicapai tanpa harus terjebak dalam detail implementasi. Kemudian yang berikutnya itu komposisi fungsi. Nah, ini ini, ini memungkinkan di mana output dari suatu fungsi dapat digunakan sebagai input untuk fungsi lainnya. Ini sangat berguna dalam pemrograman fungsional, yang di mana kita sering ingin menggabungkan beberapa operasi sederhana menjadi satu operasi yang lebih kompleks. Kemudian reusabilitas fungsi. Itu memungkinkan kita untuk menulis logika umum sekali dan menggunakannya di berbagai tempat dengan parameter berbeda. Ini mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Kemudian yang kelima itu meningkatkan keterbacaan. Jadi kode yang menggunakan HOF cenderung lebih ringkas dan mudah dibaca. Dengan menggunakan fungsi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, map, filter, reduce, kita dapat menyelesaikan tugas kompleks dalam beberapa baris kode, membuatnya lebih jelas bagi untuk programmer lain yang bekerja sama dengan kita. Kemudian yang terakhir ada pure function. Jadi banyak HOF dirancang sebagai pure function, yang berarti mereka tidak memiliki yang efek samping dan outputnya hanya bergantung pada inputnya. Ini membuat hal itu menjadi lebih mudah untuk diuji dan diprediksi. Kemudian kita masuk pada kekurangan dari HOF itu sendiri. Yang pertama itu kompleksitas untuk pemula. Jadi bagi pemula, konsep HOF bisa jadi sulit dipahami karena melibatkan pemahaman tentang callback function dan cara kerja fungsi sebagai first class citizen. Ini bisa menyebabkan kebingungan saat pertama kali belajar pemrograman fungsional. Kemudian yang kedua itu debugging yang sulit. Debugging kode yang menggunakan HOF bisa menjadi tantangan karena error mungkin tidak langsung terlihat atau terdeteksi. Ketika menggunakan banyak fungsi bersarang, melacak sumber masalah dari masalah itu akan menjadi lebih sulit. Kemudian kinerja. Meskipun HOF memberikan banyak keuntungan dalam hal keterbacaan dan modularitas, hal itu kadang-kadang dapat mempengaruhi kinerja, terutama jika digunakan secara berlebihan atau tidak efisien. Jadi misalnya chaining beberapa HOF bisa menambah overhead jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu overhead abstraksi. Jadi terlalu banyak abstraksi dapat membuat kode sulit dipahami, terutama jika tidak ada dokumentasi atau penjelasan tentang bagaimana fungsi-fungsi tersebut berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu ada ketergantungan pada callback. Jadi penggunaan callback dalam HOF dapat menyebabkan callback hell jika tidak dikelola dengan baik, di mana banyak callback bersarang membuat kode sulit dibaca dan dikelola. Dan untuk yang terakhir itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu higher order function adalah alat yang sangat kuat dalam pemrograman fungsional. Jadi menawarkan jadi itu menawarkan banyak manfaat seperti modularitas, reusabilitas, dan keterbacaan. Namun penting juga untuk menyadari kekurangan mereka, termasuk kompleksitas bagi pemula dan tantangan dalam debugging. Dengan memahami kedua sisi ini, programmer dapat menggunakan HOF secara efektif untuk meningkatkan kualitas kode mereka. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.